Printer ini kan seri EcoTank, itu ketebalan maksimal sebenarnya hanya 230 kayak ya 230, tapi kembali lagi gini Wong, itu kembali lagi sama jenis kertas yang kita pakai atau kertas yang kita cetak. Kalau kertasnya 260 tapi kok dia lentur, otomatis dia akan lebih mudah. Tapi semisal kita pakai cetak untuk kertas foto yang dari merek Dataprint, itu kan dia kertasnya kuat Wong. 260 saya rasa bisa, cuma agak sedikit memaksakan, apalagi mencapai ketebalan 310 GSM. Ada teman-teman atau rekan-rekan yang lain sempat menanyakan hal semacam ini. Jadi bukan ketebalannya Remisa, kita melihat struktur kertas yang kita pakai untuk di printer tersebut. Kertasnya semakin lentur, itu akan semakin mudah untuk ditarik oleh printer L3210 ini. Karena mengingat printer ini sendiri dia penariknya ada di tengah. Halo Remisa, gak ketemu sawi Bang. Sok sibuk. Ini komentar-komentarnya sampean yang sudah sempat beberapa hari kemarin kilo lama nggak ngonten. Sebenarnya bisa tak balas satu-satu sih Bang, cuma nanti khawatirnya gini, pertanyaan yang sama itu ditanyakan kembali. Saya khawatirnya seperti itu. Jadi untuk mempersingkat, semua komentar yang sampean berikan ini sudah tak print. Nah, ini sudah tak kasih wong ya, nama atau nomor-nomor. Nah, nanti jawaban ini akan saya jawab sesuai sepengalaman saya. Karena gini Wong, printer ini tak kerjakan bukan karena berdasarkan teori saja atau berdasarkan dataset yang diberikan oleh produk printer tersebut yang saya pakai, tapi ini berdasarkan pengalaman yang saya yang saya alami dalam pekerjaan gitu. Ya biar di video kali ini jawaban tersebut, jawaban yang sudah sampean komen deh video saya, biar bisa buat belajar atau nambah pengalaman buat temen-temen penonton yang lainnya gitu. Biar pertanyaannya nggak berulang-ulang gitu Wong ya, saya menjelaskannya. Oke Wong, biar nggak terlalu panjang videonya, nanti ayo kita bahas pertanyaannya ini satu persatu. Bila mana ada yang kurang dari jawaban saya, para Remisa bisa menambahkannya. Biar Wong ya, mungkin ada yang kurang yang tak bicarakan gitu Wong dari jawabanku, nanti sampean bisa menambahkan di kolom komentar gitu. Biar lebih simpelnya, intinya kita itu sama-sama saling belajar atau tukar pengalaman dalam video kali ini gitu Wong ya. Terima kasih. Ayo Wong dilanjut ben gak kesuwen. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para teman-teman semuanya yang ada di rumah. Selamat beristirahat. Gini Wong, ini beberapa pertanyaan dari beberapa hari kemarin yang memang sebenarnya saya baca, dan insya Allah beliaunya ini yang sempat bertanya akhirnya WA ke saya, WhatsApp ke saya, dan insya Allah meskipun telat-telat saya jawab dengan sebisa saya Wong, sekober saya gitu. Saya yakin di sini kita sama-sama saling belajar Wong. Saya juga tidak bermaksud untuk menggurui atau saya yang sok keminter atau gimana. Ini memang benar-benar pengalaman saya serta sebisa mungkin yang bisa saya sampaikan gitu Remisa. Oke, langsung saja dilanjut Wong. Untuk pertanyaan yang pertama, naik kanan tak kiri ya, wis terserah Wong ya. Dari Mbak Dwi Susanti ya, langsung subscribe. Mas Cipta Printer Channel, Cipta Print Channel, harga di bawah 2 jutaan ini untuk printer laser jet color, untuk produknya HP Wong ya. Jadi gini Wong, saya jelaskan dulu. Printer HP itu yang untuk laser jet color di harga 4 juta sampai 7 jutaan itu gini. Kalau buat teman-teman sebagai pengusaha rental atau kita biasanya jual lembaran, itu saya tidak rekomendasi. Karena apa? Mengingat perawatannya juga tinggi gitu Wong. Terus bila mana para Remisa ini menginginkan printer laser jet ini hanya untuk kebutuhan pribadi, dalam arti seperti yang
kemarin sempat ditanyakan oleh masnya yang ada di Jawa Tengah, Rembang atau enggak salah, itu beliaunya menjual alat hadroh itu loh wong, sing tok teng lah, itu kan beliaunya untuk mencetak apa ya, logo atau apa, itu kan beliaunya harus memakai buat film sablonnya itu loh wong, atau buat apa ya, custom sablonnya itu stikernya itu memakai gambar warna. Jadi otomatis beliaunya kan pengennya bisa mencetak sendiri lah. Kalau seperti itu wong, solusinya gini. Ini adalah cartridge laser jet warna. Kalau para remisa memang memaksakan harus mempunyai printer laser jet warna, saya sarankan menggunakan atau punya cartridge backup. Dalam arti gini wong, cartridge backup ini fungsinya kan satu printer itu ada 4 warna lah, semisal salah satu warna itu ada yang kehabisan, kan otomatis printer semuanya secara keseluruhan nggak bisa dipakai lah. Bila mana para remisa punya backup cartridge satu set, bisa dipakai dulu mana yang lebih dahulu tintanya habis sebelum direfill sama ganti chip. Usahakan kalau membeli cartridge, entah itu yang original atau kompatibel. Kalau original saya rasa terlalu keberatan karena harganya mahal wong. Kalau untuk memakai cartridge yang kompatibel, saya sarankan dengan merek yang sama. Kalau memang para remisa usahanya benar-benar membutuhkan printer laser jet warna gitu, karena satu, perawatannya juga tinggi, cara mengakalinya kita bisa memakai apa ya wong ya, membeli cartridge ini dengan satu tipe istilahnya, karena cartridge kompatibel itu kan jumlahnya macamnya ada banyak, saman bisa pilih salah satu dan nanti untuk berkelanjutan di kemudian hari gitu Bang. Jadi kalau ada salah satu spare part atau suku cadang yang ada di cartridge ini rusak, para remisa tidak bingung lagi mencarikan entah itu magnetnya, entah itu wipernya atau yang lain gitu Bang. Saya rasa ini sangat banyak di apa ya, sangat banyak orang pengen mengetahui tentang hal semacam ini. Cara mengakalinya seperti yang saya sampaikan tadi gitu Bang ya. Entah itu dari produknya dari HP, XP, atau produknya dari Brother atau yang lain gitu Bang. Ini pertanyaan yang biasa sering saya temui teman-teman yang entah itu sempat WA atau komen di video saya. Oke lanjut Wang. Dua Wang lek jelasna iki mangancanan. Ini dari Mas sapa iki, Mas Luri. Untuk L3210 Epson status monitornya emang nggak keluar otomatis kah Bang? Ada dua faktor. Itu pertama, saat sampean nginstal softwarenya itu update otomatisnya tidak dicentang. Jadi dia biasanya ketika untuk pembaruan software itu tidak diperbarui secara otomatis. Biasanya dari awal setelah kita install ada keterangannya, tapi dengan berjalannya waktu printer kita pakai itu tidak keluar status monitor. Itu bisa menjadi salah satu penyebab juga. Atau para remisa bisa download install drivernya itu dari driver downloadan, entah itu cuma software yang diinstal printernya saja tanpa ada custom status monitor gitu. Nggak begitu penting, cuma kadang-kadang kalau nggak ada rasanya memang nggak enak gitu remisa ya. Terus yang berikutnya dari Mas Fajri Ahmad ngono loh Wang. Kak, kalau untuk printer HP laser jet Pro M281 FDW bagus enggak ya Kak buat percetakan? Lah ini seperti yang saya jelaskan tadi, kalau memang untuk jual lembaran atau untuk jual cetakan saya rasa tidak rekomendasi remisa. Kalau memang benar-benar dibutuhkan ya bisa diakali dengan dengan printer tinta art paper, atau para remisa bisa apa ya, kita desainnya saja untuk cetakan kita serahkan pada percetakan yang lebih besar atau alatnya yang lebih banyak, karena kita justru malah lebih efisien dalam usaha gitu Wong ya. Kalau memang harus dipaksakan ya usahakan untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan usaha pribadi gitu. Tidak menjual cetakannya tapi kita menjual hasil cetak yang kita print. Nah, piye lek ngomong.
Saman mesti paham lah wong. Selanjutnya dari Mas Imam Rofi, Bang, kalau rusak dan harus ganti head melihat di angka 4 jutaan, hitungannya mending ganti head aja atau downgrade ke L805 aja Bang. Pertanyaan dari printer A3 L1800 wong ya, karena ini mengingat headnya sedikit agak boros. Memang kalau downgrade itu ke L805 kayaknya kalau memang kebutuhannya nggak melulu di A3 ya bisa di downgrade ke 805. Sama-sama dengan spek 6 warnanya, hanya saja media kertasnya atau media cetaknya dia lebih kecil karena ukuran folio A4 sama A3 plus gitu kalau L1800. Karena harga headnya sendiri otomatis lebih murah L805 daripada printer A3 L1800. Ini kembali lagi kepada Mas Imam Rofi ya. Jadi melihat dulu kebutuhannya. Kalau memang bisa diakal dengan printer 4 warna, puas dengan hasil printer 4 warna, saya sarankan pakai printer L1300 saja. Karena headnya otomatis dia lebih awet. Dalam arti lek mampet enggak remisa L1800, tapi kebanyakan hampir 80% itu kerusakan adalah bocor. Jadi warna satu dengan warna yang lain itu nyampur. Sebentar, saya kasih contoh seperti ini loh Wang. Jadi semisal ini kepala cetaknya L1800, antara warna satu dengan warna yang lain ini biasanya problemnya atau keluhannya, Mas, printer saya hasilnya kurang maksimal, masih ada titik nozzle yang belum keluar. Setelah saya cleaning beberapa kali kok nggak ada perkembangan sama sekali. Apakah itu bisa diperbaiki? Ada dua kemungkinan. Satu, bisa diperbaiki kalau memang itu mampet. Tapi kalau kerusakannya satu warna satu dengan warna yang lain itu dia sudah jadi satu, ini otomatis nggak bisa diperbaiki. Solusinya memang harus ganti kepala cetak atau ganti head gitu Wong ya. Mungkin bisa dipahami untuk dari Mas Imam Rofi. Selanjutnya dari Mas Rome Putra. Tadi saya WA Kak, mau tanya soal perbandingan L1300 sama L1800. Kebutuhan saya pengen cetak bahan art karton 210, 230, 260 GSM tinta art paper. Lah kalau seperti ini perbandingannya, kalau saya milihnya ke L1300 karena apa? Satu, tintanya dia lebih hemat daripada L1800. Kekuatan headnya, kepala cetaknya lebih bandelan atau lebih jarang kerusakan head atau head bocor pada L1300. Ini sesuai pengalaman saya Wong ya. Karena mengingat kedua printer ini sama-sama area cetak A3 plus. Selanjutnya dari Mas Panda, L3210 itu maksimal ketebalan kertas berapa GSM ya Mas? Kalau dilihat dari apa ya? Kalau dilihat dari data yang diberikan oleh printer tipe ini, printer tersebut remisa. Printer ini kan seri EcoTank, itu ketebalan maksimal sebenarnya hanya 230 kayak ya 230. Tapi kembali lagi gini Wong, itu kembali lagi sama jenis kertas yang kita pakai atau kertas yang kita cetak. Kalau kertasnya 260 tapi kok dia lentur, otomatis dia akan lebih mudah. Tapi semisal kita pakai cetak untuk kertas foto yang dari merek Dataprint, itu kan dia kertasnya kuat Wong. 260 saya rasa bisa, cuma agak sedikit memaksakan, apalagi mencapai ketebalan 310 GSM. Ada teman-teman atau rekan-rekan yang lain sempat menanyakan hal semacam ini. Jadi bukan ketebalannya remisa, kita melihat struktur kertas yang kita pakai untuk di printer tersebut. Kertasnya semakin lentur, itu akan semakin mudah untuk ditarik oleh printer L3210 ini. Karena mengingat printer ini sendiri dia penariknya ada di tengah. Lah itu sama halnya dengan mekanik L3110, L3110, L3210 yang terbaru sekarang.
dan L1210 yang terbaru sekarang. Itu pokok seri EcoTank, dia penarik kertasnya sama. Yang untuk ukuran A4 remi saya, kecuali yang 6 warna. Kalau yang 6 warna beda, kayak L800, L850, L805 lah, itu penarik kertasnya lebih kuat karena rollnya dia lebih besar. Berikutnya dari Mas Panda. Sama dari Mas Panda juga. Printer Sublime-nya itu emang ori dari Epson atau rakitan ya Mas? Saya minat printer Sublime. Ini pertanyaan di era digital modal 5 jutaan. Video saya sebelumnya ya ini. Kalau Sublime ori dari Epson itu harganya puluhan juta bisa mencapai 40 atau 60 juta, itu tergantung tipenya, memang area cetaknya dia lebih besar. Ini printer yang harga 2 jutaan itu kita custom. Printer dari printer inkjet biasa kita custom diisikan dengan tinta Sublime, karena mengingat kebutuhan kayak souvenir itu kan nggak mungkin kita harga jualnya 5.000 atau 10.000 atau 15.000, kita modali dengan harga alat yang harganya mencapai puluhan juta. Saya rasa kembali modalnya sedikit agak lama, kecuali memang prospeknya ke depan jumlah cetak kita itu ribuan, itu berbeda lagi Remisa. Kapan-kapan tak ajak ke temen saya. Itu beliaunya adalah pengusaha Sublime, cetak Sublime juga. Beliaunya adalah jual beli souvenir kayak tas, terus apalagi lawang ya, kayak tas souvenir itu lawang, tapi banyak kok. Beliaunya pakai Sublime sudah lama. Berikutnya dari Mas Mas Yas Menewes. Mas, untuk kondisi second L1800 berapa ribu cetak yang masih aman untuk kita beli? Nggak ada batasan remi saya. Bahkan ada yang kemarin sempat cerita dek saya masih baru dapat 380 lembar. Itu printer kepala cetaknya printer L1800 ini dia sudah mengalami kebocoran. Kalau sempat nanti tak carikan atau tak sepilkan WA-nya beliaunya pada video ini Dari Mas Slamet. Makasih infonya, baru kali ini dapat info real tentang kekurangan printer laser jet yang nggak pernah dibuka oleh konten lain. Bener Mas, karena kalau kita melihat iklan saja, kita pasti akan tertarik dengan printer laser jet warna dengan beberapa yang bisa ke cover sama printer tersebut. Tapi kita nggak tahu perawatan selanjutnya seperti apa lah. Itu rekomendasi nggak sama manajemen keuangan kita. Dilanjut dengan Mas Gunanjar. Mas, kalau untuk film sablon polifilm transparan bagusnya pakai tinta ori apa tinta art paper ya Mas? L1300 saya masih pakai tinta ori tapi hasilnya printnya kurang bagus. Intinya gini, kalau untuk print polifilm atau film sablon itu ada dua opsi Remisa. Kalau kebutuhannya A3+ memang sampean tak rekomendasikan pakai L1300 dengan catatan tinta original. Kalau hasilnya kok kurang bagus, berarti satu, kondisi kepala cetaknya yang nggak maksimal, terus keduanya memang perlu diset ulang terlebih dahulu. Jadi as hidrolisnya itu bisa disetel di gear samping gitu. Ini sudah banyak kok yang dari sini L1300 dipakai untuk sablon masih aman juga. Tapi ada kayak stempel itu kan dia pakai film juga lah. Kalau dipakai printer inkjet, otomatis printer inkjet itu gini dia itu kan cairan netes, otomatis di kertas HVS atau di polifilm itu dia akan menyebar. Beda lagi dengan printer laser jet. Kalau printer laser jet serbuk yang hitam itu harga printernya 1 jutaan Remisa. Itu cukup rekomendasi untuk dipakai cetak film sablon yang ukurannya kecil-kecil. Semisal kayak kartu nama atau cetak stempel, itu kan dia tulisannya fontnya kecil-kecil lah. Kalau itu saya sarankan memakai printer laser jet saja. Karena area cetaknya kan juga nggak terlalu lebar ya misal. Kecuali untuk sablon, film sablon kaos ya. Kalau film sablon kaos saya sarankan pakai L1300 dengan beberapa catatan yang harus terpenuhi. Standar saya rasa sudah cukup Remisa, cuma kadang ada yang kurang puas gitu aja. Selanjutnya
Oh, no, WA-nya berapa Mas Wong? Mas Remisa, saya kalau kok mau beli second masih takut, belum lama beli banyak kendala. Pakai 1 bulan rusak kabel-kabel head, dan terus rusak lagi di head, nggak lama rusak. Aduh, kalau seperti ini kasusnya saya nggak bisa Remisa ya nggak bisa kasih saran. Kalau memang para Remisa nggak mau ribet dengan hal semacam itu, ya saya sarankan membeli baru. Kalaupun terpaksa ingin memangkas budget yang harus kita keluarkan, usahakan beli di tempat yang sudah terpercaya, istilahnya yang sudah punya kredibilitasnya sudah jelas gitu loh Wong. Jadi entah itu mulai dari garansinya, pengerjaannya, SOP kerjanya bagaimana, lah itu memang harus kita ketahui terlebih dahulu. Jangan asal beli second terus nanti dia rewel, kita pukul rata, nggak seperti itu Remisa. Jadi kita kembali lagi kepada barang yang kita beli. Bahkan dari baru pun ada beberapa printer itu yang memang sudah bermasalah dari pabrikan. Itu nggak menutup kemungkinan nggak menutup kemungkinan hal semacam itu bisa terjadi. Printer baru sudah mengalami kerusakan. Berikutnya dari Mas Ika Eri, Kak, untuk nambah ukuran F4 di Epson L6270. Ini kalau di tempat fotokopi itu ada pengaturan di setting menu ya Le ya. Nah, itu bisa ditambahkan ukuran untuk ukuran A4 folio, ada berapa catatan di situ, nanti bisa dipilih salah satu sesuai ukuran yang kita inginkan. Itu biasanya yang kebingungan di printer fotokopi ADF-nya itu Wong, biasanya seperti itu. Itu bisa kau coba dicari di settingnya saja. Ada di layar monitor panel Wong, monitor printernya. Kalau printer Epson L110 bisa nggak Mas pakai tinta art paper? L110 bisa, cuma saya sarankan, malah justru bagus ya Remisa mekaniknya, tapi saya sarankan memakai mainboardnya L310. Jadi dibelikan aja mainboard L310, nanti diisikan pada printer Epson L110, itu bisa. Jadi kalau kekurangannya L110 itu dia sedikit agak lemot sama hasil cetaknya sedikit agak kurang tajam dibanding L310. Mekaniknya sama, semua 100% sama, hanya tinggal diganti mainboardnya aja untuk mengganti tipe tersebut. Nah, printernya seperti ini ya Wang. Ini L110, tabungnya L110, cuma kita upgrade ke L310. Hasilnya juga akan lebih tajam. Ini printer rekan kita. Mantap, tapi jangan pakai tapi jangan Jawa terus bahasanya Mas Pis. Pis juga Mas, mohon maaf, kita juga masih berusaha untuk memakai bahasa Indonesia atau memakai bahasa yang mudah dipahami. Sabar Mas ya. Dari Mas Fendi Shooting Channel Pasuruan, lokasi mana? Oh, ini Masnya yang kemarin sempat datang ke sini Remisa. Berikutnya BM Fishing. Ini pertanyaan dek mana ya ini? Video yang mana ini? Merek tinta apa? Art papernya masih kembali lagi Remisa. Tinta itu tidak bisa kita rekomendasikan satu persatu karena punya kelebihannya masing-masing tinta itu. Jadi ada kelebihannya yang harganya murah tapi hasilnya pudar. Ada yang kelebihannya dia hasilnya tajam tapi harganya mahal. Ada juga kelebihannya dia hitamnya tajam matte, tapi saat buat cetak foto dia hasilnya gelap. Lah itu punya kelebihannya sendiri-sendiri. Tidak bisa merekomendasikan satu persatu. Sesuai kebutuhan para Remisa atau sesuai sama keinginan Remisa. Berikutnya Epson L3210 bisa buat cetak stiker vinil nggak Bang? Kalau untuk bisa atau enggaknya itu bisa dipakai tinta art paper. Cuma saya ada sedikit kendala itu sebenarnya pada gigi tryout kertas. Jadi dia itu sulit mengakalinya Remisa untuk printer L3210 ini. Karena itu kalau nggak diakali biasanya dia ada bekas gerigi. Lah itulah kekurangan yang nggak bisa kita akali dengan maksimal di printer tersebut. Bang, kalau 3020 vs L3250, oh Canon 3020 vs L3250 recommended yang mana ya untuk rumahan atau pelajar?
Kalau untuk rumahan atau pelajar saya rasa memakai Canon 3020 itu lebih rekomendasi Remisa, karena dia hasil dokumennya lebih tebal dibanding L3250 produknya dari Epson. Kalau kebutuhannya untuk dokumen loh, terus lama nggak terpakai juga lebih aman daripada printer Epson L3250. Itu ya sebagai pembandingan, kembali lagi sama kebutuhan kita. Kalau kebutuhannya untuk cetak dokumen hasilnya tajam, bagus, ya memang pakai Canon G3020 gitu Wong. Berikutnya adalah dari Mas Rizal Mahanggi. Mas Rizal, punya saya katanya udah rusak listrik nggak mau masuk, gimana Mas Wong? Ini pertanyaan di printer L1300. Ada dua opsi kerusakan Remisa kalau printer ini mati. Satu, dari power supply-nya yang rusak, itu bisa juga disebabkan oleh naik turunnya tegangan listrik atau petir. Itu juga bisa menyebabkan printer mati. Terus keduanya matinya karena konsleting head. Jadi kepala cetak itu kalau konslet dia akan mematikan koneksi listrik dari printer tersebut, koneksi kinerja printer tersebut. Jadi mainboardnya itu transistornya short. Itu solusinya gimana Mas? Solusinya mainboardnya diperbaiki dahulu dengan mengganti transistor tersebut. Setelah itu baru diganti kepala cetak. Insya Allah akan menjadi solusi. Wah, kayak tiba berapa menit gile? 26. Yo. Langsung tak persingkat saja Won. Terima kasih info sangat mencerahkan. Terima kasih kembali Mas. Mbak, ini dari Mas Alda. Mantap Om, reviewnya jelas dan informatif untuk printer laser jet color. Terima kasih Mas. Beliaunya juga sudah membantu menjawab atau berbagi pengalamannya beliau. Terima kasih Mas, semoga menjadi pokok doa terbaiklah buat sampean. Mas, arep takon cat tembok warna biru kuwi merek apa ya Mas? Karo kode cate piro? Merek apa le? Hah? No drop Mas, sampean cari warna birunya, nanti ndek situ ada skemanya kok. Nomor kodenya ya le ya. Beda-beda kok Mas, pakai no drop. Oh, tembok yang ada di dalam Remisa yang warna biru itu mungkin. Sama niku ya ono Mas. Atau sampean WA saya tak sepilkan apa tempatnya itu tongi. Mas, saya pakai tinta diamond art paper di Epson L1800. Kenapa ya hasilnya kalau saya clean head warnanya tidak terang padahal garis tidak ada yang putus nozzle-nya? Gini Remisa, kalau sepengalaman saya ya, ini printer tinta art paper merek Diamond itu dia kelebihannya tidak mudah mampet atau tidak mudah kering, karena dia keringnya sedikit cukup butuh waktu Remisa. Kelebihannya itu. Jadi dia tidak mudah mampet atau kering di kepala cetak. Kekurangannya dia ini hasil cetaknya sedikit agak buram. Jadi tidak setajam tinta art paper di merek yang lain. Terus kelebihannya juga itu harganya lebih murah daripada merek tinta yang lain. Mohon maaf, ini saya jawab sesuai apa yang saya alami atau sesuai pengalaman para teman-teman yang lain. Mas mau tanya, kalau mau ganti tinta dengan art paper dengan cara ganti tangki tinta sekalian selang apa bisa? Soalnya saya baru beli tinta ori. Apa ada yang perlu dikuras lagi tintanya? Bisa Remisa, tinggal dikuras bersih saja sampai yang ada di inteng printer. Setelah itu diisikan, disedot kembali, setelah itu dipasangkan ke printer, ke unit printernya tersebut. Nanti tinggal di cleaning 1 atau 2 kali, printernya sudah bisa terpakai kembali. Mas, saya pakai tinta diamond. Oh, ini sama. Ternyata halaman 10 ini double Remisa. Link buat beli printer L360 Kak. Untuk saat ini mohon maaf Remisa masih belum bisa melayani lewat marketplace atau lewat aplikasi, karena beberapa kekurangan yang masih saya perlu dalami Remisa, entah itu soal SDM-nya atau pelayanannya, karena kita lebih fokusnya ke offline. Karena offline-nya kita pekerjaannya juga banyak Remisa. Kalau untuk menyiapkan
toko online, saya rasa masih ada beberapa kekurangan dalam saya pribadi. Gitu Remisa ya. Bang, mau tanya, printerku L1800 buat ngeprint bergaris dan di head cleaning harus berkali-kali baru hasilnya sempurna. Untuk nyetak cuman beberapa lembar kertas saja. Nah, kalau ini kejadiannya printer ini masih baru Remisa, saya sarankan untuk digaransikan. Tapi kalau memang ini printernya sudah mencetak cukup banyak, saya sarankan ya untuk dicek kepala cetaknya atau penyedot atau purgenya. Gitu Remisa. Ada dua opsi yang jadi masalah. Ada jalur tinta sama kepala cetak itu wong ya. Oh ya, sama purge, cuma kejadian purge sangat jarang kita temui dengan printer tinta original. Saya mau cetak stiker kromo vinyl, kira-kira kalau pakai L1300 bisa enggak Pak? Bisa Mas, tinggal di ganti tintanya saja menggunakan tinta jenis art paper. Mas mau tanya, jadi kalau untuk cetak art paper, stiker kromo, stiker vinil itu nanti pakai tintanya D atau tinta apa Mas? Pakai tinta art paper Mas. Oh Mbak, ini dari Mbak Intan. Dari Mas Kayisa. Bang Remisa mau tanya, ganti print head tekan piro Kang? Ini harganya relatif Remisa ya. Terserah konsumen, kalau saya memakai head original atau KW atau dibelikan headnya sendiri karena harganya sangat bervariasi. Nanti biar nggak jadi perdebatan soal perbandingan harga gitu Remisa. Jadi kembali lagi kepada barang yang kita pakai. Epson L1250 recommended nggak Mas untuk dipakai tinta art paper? Untuk saat ini dengan printer yang baru saya rasa lebih rekomendasi L120 L121 Remisa. Kalau memang kebutuhannya untuk cetak aja loh Remisa ya, tanpa fotokopi atau perangkat yang lain, aksesoris yang lain atau fitur yang lain. L1250 anak wifi ini ya Le ya. Saya sarankan kalau memang tidak butuh fitur-fitur yang saya sampaikan tadi, kayaknya lebih ke printnya saja dengan tinta art paper. Saya rasa lebih rekomendasi L121. Berikutnya dari Mas Muhammad, biar para Remisa berkeliaran. Salam Mas, dari Jombang aku Mas. Kalau printer terbaru Epson L18050 bisa nggak Bang buat cetak pakai kertas art paper? Bisa Remisa, sangat bisa sekali. Bang, tinta pigmen cetak di kertas art paper apa bisa nggak? Sama Remisa, dia itu basicnya art paper sama pigmen itu hampir sama. Hanya saja perbedaannya kalau pigmen dia hitamnya lebih pekat karena dia dominan ke arah cetak buku, dokumen. Tapi kalau art paper arahnya lebih ke cetak gambar atau corak warna atau foto gitu Remisa. Berikutnya suwun infonya Mas, tadinya semangat banget dengan pengen printer printer laser cat warna Remisa. Ya itulah Mas, ada beberapa yang perlu kita pahami. Dari Mas Budi, bisa print kertas kotak makanan Kak? Tergantung Remisa, kalau bentuk kotak makanannya masih berbentuk lembaran insya Allah bisa. Dengan ketebalan tertentu ya, atau tingkat kaku lemesnya dari kertas tersebut. Masih mau tanya, ini mari dari Mas Riki. Masih mau tanya, printer hitung biaya cetak printer L1300 berapa? Masih cetak A3 plus full color, misal cetak blok warna masih untuk cover. Ini tidak bisa saya hitung HPP-nya Remisa, tapi ini yang bisa menghitung adalah penggunanya sendiri atau pengguna printer tersebut yang yang menggunakannya. Jadi saya ini sudah mencetak berapa ribu lembar dengan kebutuhan tersebut, tintanya ngisi atau refill berapa kali, itu yang bisa menghitung sampean sendiri atau yang pemakai. Kalau saya sendiri lebih dominan ke arah tekniknya Remisa ya. Mas Sasi, oh gitu ya Wong. Toko di Shopee ada ya. Kembali lagi saya beri jawaban, untuk saat ini saya masih belum bisa melayani Remisa karena ada beberapa hal kekurangan yang masih belum bisa saya penuhi. Pak, kasih servis ke konsumen berapa? Oh, ganti EPROM. Ini kembali lagi ke kondisi Remisa. Kalau hanya ganti EPROM-nya saja itu biayanya 100.000.
Tapi kalau perlu perbaikan lain-lain, entah itu kasih grace atau maintenance yang lain, semisal printernya banjir, nggak mungkin kita cuma ganti EPROM saja. Otomatis akan kita kerjakan printer yang mumpung sekalian bongkar, kita kerjakan yang lain juga gitu Remisa. Itu tetap nanti akan saya konfirmasikan ke konsumen. Suwun infonya Mas, tadinya semangat banget. Oh iki mang. Oh sudah habis Wong, ini pertanyaan yang terakhir. Ya semuanya kerusakan itu biayanya kembali lagi kepada unit tersebut Remisa. Tidak bisa saya tentukan berapa biayanya. Tapi kalau memang semisal gini Mas, ganti cartridge 810 berapa lah, itu baru bisa saya tentukan. Harga cartridge-nya 180, biaya pasangnya 10.000 semisal, itu baru bisa saya tentukan Wong. Tapi kalau untuk kerusakan-kerusakan yang lain tidak bisa saya tentukan, karena mengingat kadang pengerjaannya juga nggak melulu yang sampean keluhkan saja. Oke Wong, karena ini sudah panjang alias dowo sekali videonya, mohon maaf bila mana ada penyampaian saya yang kurang tepat atau masih belum lengkap. Para remisa bisa komen di kolom komentar atau bisa berbagi pengalamannya tersebut dengan pertanyaan yang sudah saya bacakan tadi, yang sudah saya jawab tadi. Para remisa bisa menambahkan jawaban biar buat belajar para teman-teman yang lain. Oke Wong, di akhir video doa terbaik buat para teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Insya Allah channel ini akan selalu saya rawat dan saya openi, dan yang jelas kita sama-sama bisa saling belajar di channel ini Remisa. Oke, doa terbaik buat para remisa semuanya. Selamat beristirahat. Saya sampaikan mohon maaf bila mana ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para remisa. Saya sampaikan beribu-ribu permintaan maaf kepada para remisa atau kepada para penonton semuanya. Di akhir video saya ucapkan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Wong. Terima kasih. Dadah guys.